menjadi seorang Muslim, ya, artinya bahasanya di sini bagaimana how to be modern and Muslim. Muslim sekaligus modern. Piye caranya? Kan itu yang dipikirkan sekarang orang-orang itu. Ya kan? Nah, di sini ada banyak respon sehingga nanti salah satunya ketika Anda bicara mengenai negara, salah satunya ada fundamentalis karena di sini respon terhadap how to be modern and Muslim itu banyak, minimal ada 3: renewal, tajdid ini, lalu reformism, salafiyah, bukan salafiyah model sekarang itu, bukan salafi itu, tapi salafiyah yang zamannya Afghani dan siapa namanya Abdu misalnya, lalu ada fundamentalism modelnya Hasan al-Banna dan Said Qutb di situ. Itu persoalannya kan ini juga perbedaan pandangan begini ini. Saya lewatin di sini dari renewal dan lain-lain sebagainya. Lalu tadi kita bicara mengenai kenapa kok jatuh, kenapa dan lain sebagainya. Iya memang. Ya, sebentar saya ketika kita bicara mengenai gerakan militan dan gerakan fundamentalis di situ, itu kan ada sebetulnya apa yang muncul sekarang ini kan ada rootnya, ya, ada akarnya, ya. Dulu itu setelah wafat Nabi itu kan periode Khulafaur Rasyidin itu kan dianggap sebagai periode yang ideal time. Gitu, sampai ke ini Anda tadi bicara mengenai abad keemasan lalu turun. Tidak lagi abad keemasan misalnya, persoalannya adalah memang ada di dalam sejarah itu kalau pendekatannya historis harus lihat ini colonial disaster. Kan mulai 1700 sampai 1800 ini kan Muslim sudah nggak punya lagi wilayah. Kita sudah nggak punya lagi kecuali nanti cuman paling tidak ya ini sudah yang Asia sudah dikuasai oleh Cina, Thailand, Burma, Buddhis ya. Di sini misalnya saya kasih contoh colonial disaster di sini ya. Sentral Asia menjadi Rusia dan Cina, lalu di sini independent state ini sudah pada merdeka, tapi yang hanya only a few isolated region remain in the hand of Muslim. Hanya sedikit saja Arabia dan Afghanistan. Wah. Ini kan menyedihkan sehingga lalu pertanyaan di sini kenapa Islam lose everything? Tadinya itu kan Islam kan hebat, ya kan? Sampai 1500 itu kan kita masih lihat, the future belong to Islam. Masa depan ada dalam Islam nih, abad keemasan kalau bahasan Anda tadi. Kenapa kok itu masa depan ada dalam Islam? Ya kita itu the richest, paling kaya, best organized, most advanced empire. Itu secara geografi, politik, economically sentral menjadi pusat. Banyak juga konversi di Asia, di Afrika. Tetapi mulai 1800 Muslim everywhere governed by non-Muslim. Kita menjadi terbelakang itu memang realitas sejarah begitu tadi. Kalau Anda mau pendekatannya historis, ya itu yang terjadi perkembangannya. Persoalannya tadi kenapa nggak demokratis? Ini kan ada perspektif yang berbeda ya. Misalnya jawaban-jawaban kenapa kita lose everything juga berbeda ya, banyak yang berbeda. Tetapi saya ingin tekankan di sini tadi karena Anda bicara demokrasi ya. Nanti setelah kemerdekaan ya di sini misalnya. Setelah ada ini kita bicara setelah ada ada ini independent movement ya, setelah itu kan mulai ada gerakan-gerakan kemerdekaan ya. Nah ketika mulai muncul independent movement itu gerakan kemerdekaan ini kan paling tidak ini kaitannya dengan penelitian Anda itu di sini paling tidak memang ada 3 visi. Kenapa enggak demokrasi? Memang ada 3 visi ketika itu orang-orang Islam itu. Yang satu, yang orang-orang nasionalis. Itu kalau Anda aplikasikan di Indonesia, memang kita juga ada nasionalis. Mereka bilang pokoknya build a modern state on European model. Bikin negara modern seperti negara-negara Eropa itu. Orang nasionalis begitu pikirannya, sehingga di sini boleh jadi ini karena modern state, demokratik.
Orang-orang nasionalis boleh jadi berperspektif begitu. Tapi ada yang orang sosialis di sini. Itu sosialis bilang, oh enggak, equal opportunity distribution. Single party, central plan economy. Sudah ekonomi terpusat. Kowe rantuk suge-suge nggak bisa punya mobil bagus karena central plan economy. Equal opportunity, distribusinya sama, opportunity-nya sama, sosialis. Lalu yang terakhir apa? Lah ini orang-orang ini yang nanti banyak kecewa. Islamis. Orang Islamis bilang, enggak. Islamic State. Berdasarkan syariah. Itu dia. Nah ini kan karena visi-visinya yang berbeda. Sehingga nanti negara-negara ini Anda bisa nggak Anda melihat kalau Anda memang mau meneliti negara-negara karena itu nggak demokratis. Mereka ini yang memimpin siapa? Anda mampu melihat semuanya ini dari beberapa negara ini Anda lihat. Apakah mereka yang memimpin itu memang cara berpikirnya atau visinya itu nasionalis atau sosialis atau islamis? Nah, itu persoalannya. Ya kan? Jadi saya melihat ini terlalu luas sehingga perlu mungkin ada dikerucutkan sebetulnya yang mau dicari apa. Gitu. Kalau mau how democratic is Islamic Islamic country, cari di situ. Anda cari kriterianya demokrasi itu demokratik kayak apa? Oh, ternyata boleh jadi kalau saya sudah jelas temuannya pasti nggak demokratik, ya toh? Karena memang mereka memang tidak punya antroposentrik. Mereka itu lebih ke teokratik orang kalau negara Islam itu. Ya kan? Kalau Iran itu ada presiden masih harus tunduk kepada itu istilahnya itu yang lebih di atas itu ya saya lupa nama istilahnya. Jadi aturan-aturan kalau beliau di atas itu oke, karena kan teokratik mereka ya walaupun ini demokrasi ya in negara Islam namanya kan juga negara Islam ya pilihan tetapi tetap itu yang di atas itu setuju nggak? Di situ. Atau negara-negara yang raja-raja, loh kak Anda pikir itu di Eropa itu misalnya kayak Inggris gitu misalnya, ngapain dia ada raja? Itu juga dia masih menentukan itu, Perdana Menterinya itu masih dia harus aneh juga ke raja. Belanda itu masih rajanya masih berkuasa juga. Itu. Nah, di situ persoalannya itu teosentrik atau antroposentrik. Itu persoalannya. Ya, jadi itu saya kira banyak hal yang mungkin akan harus difokuskan di situ ya. Apa yang mau Anda cari atau mungkin kalau apakah how democratic is Islamic country atau memang Anda mau hanya tekankan kepada kenapa negara-negara Islam itu kok ada banyak menunjukkan konflik misalnya. Konfliknya itu tadi root of conflict itu sebetulnya sudah ada di sono dari awal tuh. Itu kalau dari teologi aja munculnya aja dari konflik kok. Aliran-aliran teologi itu kan munculnya dari konflik. Ya kan? Konfliknya persoalannya mengarah kepada kekerasan apa enggak? Ya kan? Karena memang ternyata juga ketika itu juga muncul kekerasan. Siapa yang enggak mau mengakui Mu'tazilah, bunuh. Ibnu Hambal korbannya. Kalau nggak mau mengakui bahwa Quran itu makhluk, mate, ya kan? Ganti rezim, ganti lagi policy. Itu persoalannya. Itu kekerasan ya memang sudah dari sono ada gitu ya. Justru harus cari kalau ada pendekatannya sejarah, di situ. Ya tadi bahasanya Kimbal itu sudah memang dua wajah ya dari satu koin gitu ya persoalannya di situ. Cuma kan bagaimana manage konflik ini, itu dilihat misalnya contohnya Nabi bagaimana to manage karena konflik kan memang bukan sesuatu yang harus dihilangkan juga. Konflik itu kan memang kalau di situ harus ada dynamic change, ada perubahannya memang harus ada konflik. Ya toh? Kalau nggak ada konflik, ya nggak ada perubahan. Tadi seperti yang Anda bilang, Saudi itu
manut wae wong masyarakat dikasih nggak usah kerja, ya perempuan ongkang-ongkang, nyupir aja nggak boleh gitu, tapi nggak boleh megang duit juga gitu kan, walaupun dikasih apa-apa dikasih, tapi untuk apa? Anda bilang masyarakat nggak punya bargaining, ya sekarang minyak sudah mau habis juga. Kenapa saya tulis di situ ketika Mekah menjadi Las Vegas, ya itu semua situs-situs historis hancur itu. Ya, dia bangun itu mall-mall besar, hotel-hotel bintang besar, itu kan mereka sadar minyak ini wis arep entek, dia cari lagi itu untuk punya modal untuk hidupnya itu. Minyak itu kan sumber yang itu bisa habis. Nah, itu persoalannya. Ya, sehingga kalau memang ada tekanannya di situ, banyak buku-buku yang atau tekanan kepada konflik ya. Tadi misalnya Fred Donner itu misalnya dia bicara Muhammad and the Believers Movement di sini. Ini sebetulnya bukan hanya bicara konflik dalam arti secara kekerasan tadi, tetapi misalnya dia bicara kenapa orang sejak mulai pada zamannya Nabi itu Nabi sangat ekumenikal, ya, merangkul semua golongan dan organisasi gitu ya, tetapi sesuai dengan keahliannya. Jadi ahli pajak kalau dia orang Yahudi ya silakan diangkat oleh Nabi gitu toh. Tetapi setelah zaman Nabi misalnya tidak lagi begitu ya, terutama misalnya Abdul Abbasiyah Muawiyah sudah mulai di situ, apalagi zaman sekarang ini semakin sektarian. Nah, sektarian ini kan makbaratul waton. Ya toh, atau makbaratul waton. Ayo semakin sektarian, kuburannya negara-negaranya tadi devastatif toh, jatuh ke Anda ya. Memang itu teorinya kan memang begitu ya yang terjadi kan, dan kita mengarah kepada itu. Ya toh, itu persoalannya ya. Tadi kembali kepada bahasanya siapa namanya Donner, bahwa kalau Anda tadi tekanannya kepada konflik atau kekerasan, nah kalau bukan Donner, siapa namanya William Eggleston, bukan ajaran agama yang bikin orang itu kekerasan, tetapi banyak faktor, ya toh, termasuk sosioekonomi, termasuk psikologinya individu juga. Nah, itu ada banyak buku ya, misalnya kalau sosioekonomik misalnya di sini ada Oil, Islam and Conflict. Itu jelas sekali. Ya, bagaimana oil tadi di sini kalau di Saudi boleh jadi ini juga menjadi persoalan oil nih. Ya, atau minyak tadi itu misalnya. Ya kan? Kimball di samping bukunya When Religion Become Evil, dia menulis buku lagi, satu lagi, bukan hanya evil, tetapi malah When Religion Become Lethal. Itu lebih keras lagi, lethal itu kan saling bunuh di situ. Nah, itu nanti dicari kalau Anda memang fokusnya kepada konflik, apakah memang religion is a problem, ya, cari pakai bukunya Kimball atau dua-duanya itu gitu misalnya, atau yang lain-lain gitu misalnya ya, Islam konflik, atau ada lagi misalnya Islam in Conflict, ada past, present and future. Di situ kenapa Islam kok konflik di situ. Tapi ada buku yang juga menarik saya kira, Islam Beyond Conflict. Itu Indonesian Islam. Bagaimana di situ Indonesian Islam and Western Political Theory. Itu persoalan-persoalan yang muncul ya. Saya kira beberapa hal di situ. Itu. Kalau misalnya tadi Anda bicara lagi mistisisme tidak relevan, itu orang yang nggak ngerti mistisisme. Karena mistisisme itu is not withdrawal from the world. Ya. Mistisisme itu sebenarnya adalah konsep mistisisme itu adalah detachment. Kalau kemarin misalnya ada yang menyinggung itu, kok bisa ya Ibnu Arabi dikasih rumah, kok dikasih orang miskin, karena dia tidak detach, tidak lengket seperti kita. Anda punya sepeda motor satu, sepeda motormu hilang, Anda kan berduka cita. Gitu. Wah, ini sepeda motor yang saya pakai untuk kuliah satu-satunya kok hilang. Berduka cita. Itu namanya Anda lengket dengan motor. Itu namanya Anda attach. Anda nggak bakat jadi sufi. Sufi mau hilang mau enggak, dia nggak lengket di situ. Dan di sini kelengketannya bukan hanya kepada kelengketan harta, tidak lengket juga dengan persoalan-persoalan misalnya Anda kan masih ribut itu, ini membasuhnya, ini wudhu tangannya ini
sikutnya ini ikut dibasuh enggak? Nah, misalnya gitu toh. Ini kamu itu kok sholatnya kok kakinya masih ribut di dalam cara tok di situ. Maka bahasanya Sufi, you got the way, missing God. Anda dapat cara tapi Anda nggak pernah ketemu Tuhan. Ribut di situ terus. Nah, itu mana tidak relevan. Nah, itu bukan Sufisme, bukan lari dari dunia. Ketika bicara mengenai konflik, mengenai bagaimana counter ekstremisme, banyak sekali para sufi berbicara di situ. Orang yang kelompok sufi, gerakan sufi yang berjuang ketika itu untuk kemerdekaan juga banyak. Gitu. Orang semacam yang saya kasih contoh misalnya mau sufi zaman sekarang misalnya. Sehingga saya kan ngajar sufisme ya. Sehingga di situ bisakah Anda menjadi sufi di dalam dunia modern atau zaman sekarang ini? Oh, bisa sekali. Harus di situ. Karena apa? Sufisme bukan withdrawal from the world, bukan lari dari dunia, tapi masuk involved in the world. Karena kita hidup di dunia. Yaitu apa? Word changing action. Itu sebetulnya Sufisme. Bagaimana Anda bisa beraksi, berbuat yang itu bisa merubah dunia. Itu sebetulnya. Karena dengan konsepnya detachment itu. Nah, itu orang-orang yang bilang Sufisme tidak relevan, dia nggak paham, nggak ngerti. Itu persoalannya. Ya. Lalu di situ tadi Anda Islam lebih suka jurisprudensi. Ya, disinilah kenapa para sufi muncul itu karena formalisme dari para ulama di sini. Formalisme ulama. Anda baca bukunya Fazlur Rahman, Anda baca siapa lagi itu yang saya pakai, saya lupa bukunya itu yang jelas hampir sama seperti Fazlur Rahman. Ya, ini karena respon terhadap formalitas agama orang-orang yang hanya suka eksoterik saja. Nah, sudah. Mereka merasa berhak, dia merasa berhak satu-satunya yang berhak menginterpretasikan agama. Sufisme harus muncul di situ. Karena dalam tasawuf nggak ada itu yang apa namanya bahwa dia yang paling berhak, karena interpretasi tidak ada yang absolut. Nah, itu kan, ini kan lebih sesuai dengan maka saya katakan di sini bukan berarti bahwa interpretasi yang lain itu tidak baik, tetapi justru sekarang ini kita sangat butuh. Di sini saya bilang desperately needed dengan dalam era-era yang semacam ini interpretasi yang dari mystical hermeneutik gitu. Bagaimana menghadapi pluralitas, bagaimana menghadapi kekerasan kayak begini, misalnya dan lain sebagainya, itu sangat ada. Itu ya. Saya kira itu beberapa hal ya. Jadi sekali lagi mungkin Anda dikerucut ya. Anda mau fokus kemana di situ ya, sehingga agak lebih jelas. Sehingga nanti sumber-sumber yang bisa kita